Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita keluarga akan melaksanakan sholat Idul Fitri hanya di rumah. Untuk mencegah penularan COVID-19, kita tidak lagi melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau di lapangan, tapi kita melaksanakan hanya di rumah saja. Seperti apa pelaksanaannya? Mari kita lihat sebentar. Jamiah min sunnatil idul fitri rahimakumullah. As-salatu jamiah min sunnatil idul fitri rahimakumullah. As-salatu wassalamu la ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wada'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khayrun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wa tarawna al-jahim. Summa latarawnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid membahana sejak semalam hingga pagi ini di seluruh belahan bumi, menarik jiwa dan menggetarkan hati. Kalimat thayyibah yang mengumandang dari semangat iman yang tumbuh kembali, karena selama setahun penuh seakan mati suri. Takbir yang membangkitkan perasaan terlelap dari mimpi-mimpi kosong di siang bolong, bagaikan air hujan yang membawa bibit kehidupan. Hati yang mati suri itu segera bangkit kembali. Bibit-bibit kebaikan yang selama ini tertimbun bumi kini bersemi. Iman ditumbuhkan, semangat dibangkitkan. Semua terjaga dari mimpi panjang. Sadar akan kesalahan, menyesal akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Alhamdulillah, di pagi ini, di tempat yang mulia ini, hati beriman itu telah siap menggerakkan kaki tangan kembali, meniti langkah, mengisi lembaran baru, siap menorehkan sejarah dengan karya dan cipta, menggoreskan catatan dalam lembaran yang kosong, karena berkat bulan suci, kesalahan dan kerak dosa mengeruhkan mata hati, kini telah terhapuskan dan kembali disucikan. Pagi ini tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, orang beriman di seluruh belahan bumi sedang mencerahkan isi hati dengan penuh haru dan tawadu, mengungkapkan rasa syukur atas karunia dan hidayah, mengumandangkan takbir untuk membesarkan Tuhannya, tasbih untuk mensucikannya, tahmid untuk memujinya. Haru karena kebesarannya, sulit digambarkan dalam perasaan tawadu karena merasa diri begitu kerdil di hadapan kebesarannya. Dialah Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dirinya. Bibir telah basah oleh kalimat zikir, telinga menjadi bolong karena diberondong gemah takbir. Jiwa bergetar, raga merana, persendian lemah lulai ketika hati sadar betapa agung anugerahnya, betapa luas kasih sayangnya, namun juga betapa sedikit rasa syukur yang telah dipanjatkannya. Di tengah gelap gempita membahana itu, ada suasana syahdu menusuk kalbu, menyadarkan diri pada hakikat penciptaan dan pemeliharaan, bahwa Dia pencipta dan pemelihara diri ini. Mulai keberadaannya, keadaannya, bahkan sampai saat kembali tenggelam dalam perut bumi. Siang digerakkan, malam didiamkan, alam semesta dalam kendalinya. Semua itu hanya bentuk kasih tersembunyi. Jikalau sekiranya kesadaran suci itu terpelihara dalam hati, jikalau hamparan hati selalu menyinari hidayah suci, tentu tidak ada lagi di antara kita jadi manusia bodoh, manusia sombong, bebal dan tak tahu malu di hadapan diri sendiri. Semua akan bangkit dari keterpurukan, berbenah untuk kembali menjadi makhluk yang paling dimuliakan, menggapai derajat yang disiapkan, menjadi khalifah bumi sebagaimana yang dijanjikan. Itulah suara suci, suara fitrah manusia yang hakiki. Suara itu pagi ini kembali diperdengarkan melalui takbir panjang, meski terkadang sering terlupakan walau sedang dalam bertakbir saat bersembahyang. Itu bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan nafsu rendah sering kali terabaikan oleh kesibukan hingga kurang adanya pembenahan. Akibatnya gairah iman jadi lemah. Suaranya hanya sayup-sayup, seakan-akan terdengar dari kejauhan. Kadang muncul dan kadang menghilang di telam alam. Suara itulah yang kini kembali dikumandangkan di hari kemenangan, membangkitkan jiwa mati saat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila seruan suci itu tidak hanya dikumandangkan di bibir saja, tapi juga mampu ditancapkan dalam jiwa dan sanubari,
maka segera hilanglah segala keraguan hati, lenyaplah segala kesyirikan jiwa, hilanglah segala ketergantungan hati orang beriman kepada unsur-unsur selain Allah. Tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, tiada tempat mengadu, tiada tempat bermunajat, tiada tempat mewakilkan segala urusan, tiada tempat mengabdi dan berbakti kecuali hanya kepada Rabbul Izzati yang telah memberi kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dan para malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Atas pertanyaan malaikat itu, sejak itu juga Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kebenaran firman-Nya. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa taala banyak memberi kemudahan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antara manusia yang dicap buruk oleh malaikat itu, ada manusia yang dipilih dan dikehendakinya dijadikan khalifah-khalifahnya di muka bumi, sehingga sejarah mencatat dari kalangan umat terdahulu sebelum terutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada golongan manusia yang mendapat kesempatan hidup usia panjang. Tidak hanya itu, mereka juga diberi kekuatan beribadah yang super prima. Suatu saat Rasulullah SAW menceritakan keadaan mereka kepada para sahabat, yakni ada 4 manusia pilihan yang beribadah selama 80 tahun tanpa berhenti dan tanpa sedikit pun berbuat maksiat di dalamnya. Di antaranya adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, dan lain-lain. Mereka itu dari kalangan kaum Bani Israel yang utama. Para sahabat menjadi kagum mendengarnya. Kekaguman bumi sempat menggetarkan langit hingga malaikat Jibril alaihissalam diturunkan untuk menjawab. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, apakah engkau dan sahabatmu kagum kepada mereka? Karena mereka telah beribadah selama 80 tahun tanpa pernah berbuat maksiat. Padahal Allah telah menurunkan kepadamu suatu malam yang lebih baik dari itu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membacakan sebuah surat dari firman-Nya yang agung. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, malam itu lebih utama bagimu dibandingkan apa yang engkau kagumi bersama sahabatmu itu. Baginda Nabi SAW bergembira dengan berita tersebut. Sampai-sampai diriwayatkan para sahabat tidak pernah merasa bergembira dengan sesuatu dibandingkan kegembiraan mereka saat itu atas diturunnya firman Allah tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan, bulan penuh berkah di mana nilai kebaikan dan pahala amal orang beriman dilipat gandakan. Ibadah sunnah sama nilainya dengan ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat, bahkan tanpa hitungan. Bulan di mana pada siang harinya kaum mukminin diwajibkan berpuasa dan malamnya dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah dan ibadah tambahan seperti sholat tarawih, tadarus, dan lain-lain. Bulan di mana awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Bulan di mana salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Bulan di mana apabila ada seseorang menyambut kedatangannya dengan hati yang senang, jasadnya diharamkan masuk neraka. Bulan di mana iman di hati seseorang hamba ditumbuhkan bagaikan rumput di musim penghujan, supaya akarnya tumbuh mengakar di bumi dan pucuk daun dan rantingnya menjulang tinggi menggapai bintang hingga buahnya dapat dipetik dan dimakan setiap hari. Bulan di mana cinta kasih bersemi di dalam hati sehingga iman di dalam dada bertumbuh kembang. Hati menjadi lapang bagai padang rumput yang menghijau di musim penghujan. Maka pelaksanaan sedekah dimudahkan dan pertolongan gampang dilakukan. Di bulan suci itu Al-Quran Al-Karim diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta, juga sebagai petunjuk bagi umat manusia, sekaligus sebagai Al-Furqan atau pembeda. Allah telah menyatakan dengan firman-Nya,
yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. 10 hari pertama bulan Ramadan merupakan hari penuh rahmat. Hati beriman lebih difasilitasi dalam kebajikan dan pengabdian. Karena di bulan itu Allah mengunculkan inayah azaliyah dan menggelontorkan hidayah robbaniyah. Hati manusia yang sebelum Ramadan terkadang tenggelam dalam kelalaian dan bahkan sibuk dalam kemungkaran, larut dalam kebencian dan kemunafikan. Sejak tanggal 1 Ramadan bagai dibangunkan dari tidur panjang. Di bulan suci itu manusia serentak menyongsong kebajikan seperti larung-larung mencari kehidupan, menyerbu pelita di malam kelam. Masjid dan surau menjadi hidup bagai pasar malam. Ayat suci dilantunkan bagaikan hingga tengah malam. Karena saat itu pelita di dalam miskat yang tersimpan, apinya telah dinyalakan. Itulah pelita Ramadan yang letaknya berada di relung dada hamba yang beriman. Ketika sumbunya dinyalakan, maka bumi bersabda menjadi terang benderang. 10 hari berikutnya, hasil jeripaya yang sudah dilakukan, buahnya telah menerbitkan ampunan. Itulah bulan Ramadan yang kedua, ketika panggilan telah diindahkan dan dihidangkan, yang tersaji dalam kebun surga telah disegerakan. Maka kegersangan dan kehausan hati menyembah menjadi kesejukan. Ketika kerak dosa telah dirontokkan dan tabir penutup telah dibukakan, maka yang asalnya buram menjadi cemerlang dan kebiasaan buruk berganti kebajikan. Itulah tahap ketiga Ramadan yang dijanjikan. Terlebih ketika Lailatul Qadar telah didapatkan, maka hati yang kotor dan najis telah dibersihkan dan disucikan sehingga karakter hina manusia diangkat dan dimuliakan. Ketika budak-budak nafsu telah dimerdekakan dan belenggu zaman, setelah sebulan penuh digodok mendalam di dalam kawah candra di muka yang diadakan tahunan, hingga penyakit pembawaan yang melekat di dalam rongga dada telah dilarutkan, maka hati siap menjadi sumber kebajikan karena telah dijauhkan dari penyakit yang jadi penyebab terbitnya kemungkaran, sehingga diselamatkan dari kobaran api neraka yang membakar. Itulah bulan Ramadan tahap ketiga yang dijanjikan. Selanjutnya, si pungguk yang selama ini merana merindukan bulan, kini telah mendapatkan apa yang diharapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kepada agamanya, Allah yang memuliakan para aulianya dan menolong mereka sejak zaman azali sampai zaman kejadian. Bukan kalian yang menghendaki kecuali apabila Allah yang menghendaki, Tuhan semesta alam. Bukan manusia yang mengadakan Ramadan, bukan manusia yang merencanakannya, bukan manusia yang mendatangkannya, akan tetapi Allah dengan segala keagungannya sedang punya kerja. Orang beriman diundang menghadiri perhelatan alam. Puasa, tarawih, tadarus, sedekah serta ibadah-ibadah lain adalah jamuan yang disiapkan. Setiap tamu boleh bebas sesuka hati menyantap hidangan, semampu jiwa menikmati yang disuguhkan. Siapa menghabiskan banyak akan mendapatkan banyak pula pahala yang dijanjikan. Bahkan ditawarkan bonus malam 1000 bulan dan tiket kebebasan dari neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nyatalah sekarang terbukti Allah mengetahui terhadap hal yang gaib yang tidak diketahui meski oleh malaikat sekedar untuk mencatat, apalagi setan jin untuk mengganggu dan mengacaukan rencana. Dari golongan manusia yang dicap buruk oleh malaikat itu ternyata ada yang dijadikan mutiara zaman, ada yang dijadikan para khalifahnya di muka bumi, ada yang diangkat menjadi kekasihnya. Meski sebelum itu hamba tersebut terkadang ada yang lama terjerembab dalam hubungan lumpur dosa dan kesalahan. Yang demikian itu sedikit pun tidak sulit baginya ketika Allah berkehendak membuat baik kepada hamba pilihannya.
maka keburukannya segera dihapuskan dan diganti dengan kebaikan hakiki, dengan ditandai taubatan nasuha secara istiqomah dan tu'maninah yang mampu menjelma menjadi karakter dan kebiasaan sehari-hari sebagai ganti dari keburukan yang digeluti selama ini. Seandainya Allah tidak mengadakan Ramadan, seandainya tidak ada puasa dan tarawih serta tadarus sepanjang masa, seandainya tidak ada zakat fitrah dan sedekah, sehingga tidak ada malam qadar, apalah jadinya? Barangkali agama Islam hanya tinggal nama saja, tinggal ilmu pengetahuan dan hukum-hukum saja tanpa ada yang mentaati dan menjalaninya, atau bahkan tinggal peninggalan sejarah dan tapak tilas perjalanan para pengikutnya yang segera dilupakan dari ingatan hingga tidak ada lagi manusia yang mampu menjalani syariat Islam dengan benar. Dengan Ramadan itu Allah berkehendak mendidik dan mentarbiyah hambanya yang beriman, mengadakan sarana latihan selama 1 bulan penuh supaya orang beriman menjadi orang yang bertakwa, supaya menjadi orang mulia secara individu, supaya menjadi kuat baik jasmani maupun rohani, dan secara komunitas supaya mampu menciptakan syiar Islamiyah sebagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah sepanjang masa. Allahu Akbar, walillahilhamd. Suka tidak suka bulan mulia ini kini telah meninggalkan kita. Hari ini 1 Syawal, hari kemenangan bagi orang yang telah mengisi kesempatan emas tersebut dengan amal bakti dan pengabdian. Namun hari kecelakaan bagi orang yang sengaja mengabaikan dan menyia-nyiakan. Orang beriman telah Idul Fitri kembali kepada fitrahnya. Mereka yang beroleh kemenangan itu boleh berbangga hati, melahirkan rasa syukur tiada henti bahwa dirinya telah mendapatkan hidayah dan inayah dari Rabbul Izzati, sehingga hari ini yang asalnya kotor menjadi bersih, yang asalnya najis menjadi suci. Sejak semalam hari kemenangan itu mereka rayakan, menyuarakan takbir, tahmid dan tahlil, melahirkan rasa syukur atas karunia yang tiada hingga. Allahu Akbar, walillahilhamd. Sekarang kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, kepada hati yang paling suci kita miliki, apakah kita termasuk dalam golongan mereka dan dalam golongan orang-orang yang telah kembali kepada fitrahnya? Keburukan kita telah diganti menjadi kebaikan hingga rongga dada kita jadi lapang. Iman takwa kita menjadi semakin kuat hingga kita lebih rajin dan dalam ketaatan. Hati kita jadi semakin lapang karena dipenuhi rasa kasih kepada sesama hingga tangan kita mudah menolong orang. Kalau belum, kalau kita tidak termasuk dari bagian mereka, maka berarti kita adalah orang yang paling merugi. Bahkan bukan hanya merugi saja, tetapi juga telah menyia-nyiakan usia emas kita, menyia-nyiakan kesempatan yang terbentang luas untuk menjadikan diri kita jadi orang yang baik, menjadi penghuni surga. Jika ternyata kita tidak termasuk mereka, tanda-tandanya hati kita belum lentur karena masih dipenuhi cinta dunia dan dendam kepada sesama. Hati kita masih malas mengerjakan kebajikan dan kikir terhadap kebaikan. Iri, dengki, hasut masih menghiasi perilaku dan perbuatan. Tidak peduli kepada lingkungan meski melihat orang sedang kelaparan. Apa kemudian yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya berpangku tangan saja, tenggelam dalam penyesalan dan duka yang tiada guna dan kemanfaatan? Tidak, saudara-saudara kita sekalian, kita tetap harus bangkit dari keterpurukan, memperbaiki diri guna menyongsong masa depan. Bahkan sejak sekarang kita harus menyingkirkan lengan baju untuk mengejar harapan, membangun masa depan yang lebih cemerlang, karena kesempatan terbentang kapan saja dan di mana saja. Kebajikan masih bisa dilakukan asal hati jangan putus harapan di tengah jalan. Allahu Akbar, 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 walillahilhamd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, marilah kita kokohkan persaudaraan kita sesama muslim atas rasa cinta atau itsar atau mengutamakan saudara.
Janganlah perbedaan-perbedaan seperti menetapkan masuknya satu Syawal menjadikan kita saling berbantah-bantahan dan saling membenci. Sikap itu hanya akan memuaskan setan dan hawa nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Kita juga akan dihinggapi rasa lemah dan gentar sehingga kita tidak akan pernah menjadi umat yang kuat. Hati kita pun akan kehilangan karakteristiknya yang terpuji, berganti dengan karakter pemarah, egois dan merasa paling benar. Akhirnya kita tidak kembali kepada fitrah, padahal kita berkumpul menunaikan sholat Idul Fitri hari ini adalah agar kita kembali kepada fitrah kita. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tundukkan kepala kita, melupakan kebesaran diri kita di hadapan manusia, mengakui betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah, penggenggam langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang penuh ambisi, yang selalu mau menang sendiri dan tidak mau peduli dengan penderitaan sesama. Jadikanlah kami hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat dan karunia-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami kepekaan rasa yang membuat kami mampu meraba penderitaan saudara-saudara kami dan mau membantunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan jangan Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Allah yang maha kuat, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu memikul beban yang dititipkan di pundak kami. Ya Allah yang maha kaya, lepaskanlah beban yang dititipkan di pundak kami. Ya Allah yang maha kaya, lepaskanlah kami dari lilitan utang dan kesulitan ekonomi kami. Ya Allah yang maha penyayang, buanglah rasa benci dan dendam yang bersemayam di dalam dada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, tanamkanlah dalam dada kami rasa kasih kepada orang tua kami, anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Ya Allah yang maha mendengar lagi maha menerima taubat, dengarlah permohonan kami dan terimalah taubat kami. Innaka antas sami'ud du'a, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan rasa syukur kepada kami dengan kami dapat mengerti arti jasa ibu bapak kami. Amin. Terkhusus ibu kami yang bersedia dengan tulus menampung kami selama berbulan-bulan di dalam rahimnya, dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Yang rela bersakit-sakit, bersimbah darah ketika melahirkan kami, ya Allah. Yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi agar kami dapat menghirup udara kehidupan. Yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi agar kami dapat tidur lelap. Yang bersedia menahan rasa lapar dan dahagahnya demi agar kami dapat merasakan kenyang. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu keridaan-Mu terdapat pada keridaan-Dia dan kemukaan-Mu terdapat pada kemukaan-Nya. Maafkanlah kami jika selama ini hilaf telah melukai hatinya atau membuatnya tidak ridho kepada sikap dan langkah tingkah laku kami. Maafkanlah kami ya Allah jika kami tidak mampu membalas kebaikannya. Kami tahu bahwa yang Ia butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tapi cinta kasih sayang kami seperti Ia menyayangi kami. Waktu kami masih kecil ya Allah, maafkanlah kami jika Ia sakit, kami tak menjenguknya. Jika Ia butuh, kami tak di sampingnya ya Allah. Jika Ia merindukan kami tak datang menyapanya. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang siap mengistimewakannya
di dalam hati kami, lalu mau membalas jasa-jasanya. Meskipun kami sadar, kami tahu tidak akan mampu kami membalasnya, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah permohonan orang-orang kecil bangsa kami yang merindukan ketenangan, bertasbihlah dan kemungkaran. Jangan engkau timpakan azab kepada kami hanya karena kedurhakaan segelintir orang di antara kami. Jadikanlah kami mulia dengan kesederhanaan, dan janganlah engkau hinakan kami dengan curahan rizki yang melimpah ruah. Amin. Amin ya Allah. Bimbinglah ya Allah derap langkah kami dan pemimpin kami yang dengan tulus ikhlas hendak mengeluarkan kami dari keterpurukan dan kesulitan hidup. Dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, agar kami dapat mengantarkan bangsa kami ini menuju negeri yang lebih baik, yaitu Baldatun Thayyibatun Rabbul Ghafir. Akhirnya sampai dulu di sini khutbah kami yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maafkan kami lahir dan batin. Cut.